Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Titi ya. Konsisten durasinya 34 menit dong Min, kayak dulu. Aduh, kalau dulu kan view-nya tuh di atas 5.000 ke 6.000 ya teman-teman. Sekarang tuh ya 3.000 sekian tuh udah mentok. Jadinya Mimin juga kurang semangat, akhirnya Mimin kurangin. Tetapi tetap bikin konsistennya tiap hari upload ya. Kecuali kalau ada acara tertentu dadaan, Mimin bakal libur. Makasih banyak ya Bang ya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada videonya. Dalam sekejap mata, Lo Feng sudah menginjak tahun ke-16 di Samudra Semesta. Di tengah-tengah wilayah perairan sektor puncak miring yang dalam, Lo Feng bersandar pada batu gunung dan menatap roh-roh aliran air putih yang berjarak puluhan ribu kilometer. Garis-garis putih berkibar dan melayang, entah itu bentuk manusia putih atau bentuk binatang putih. Roh-roh aliran air berbentuk aneh itu tertarik pada jenis mereka sendiri berdasarkan naluri murni. Mereka bermain bersama di wilayah perairan yang dalam. Aku telah menghadapi lebih dari 100 pertempuran selama 16 tahun terakhir, dan pertempuran-pertempuran ini telah membuatku mampu meningkatkan kultivasiku di jalur Dewa Binatang. Lo Feng merasa cukup puas. Lebih dari 100 kali ia telah bertarung satu lawan satu dengan makhluk-makhluk hebat dari era alam semesta pertama dan yang kedua. Namun, selama era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua, bahkan jika tidak ada harta karun sejati, makhluk-makhluk hebat akan bertarung dan menghabisi satu sama lain saat mereka berpapasan. Selama waktunya di Samudra Semesta, Lo Feng berkesempatan untuk bersentuhan dengan gaya-gaya pertarungan yang baru. Selain itu, cara-cara baru dalam memanfaatkan hukum-hukum semesta benar-benar membuka matanya, karena ia kemudian dapat memahaminya melalui analogi. Hal ini memungkinkan Lo Feng untuk berkembang pesat dalam hal kultivasi jalur Dewa Binatang. Itu jauh lebih cepat daripada berlatih dengan tekun di alam semesta asli. Bahkan prestasinya dalam mempelajari ukiran rahasia juga meningkat pesat. Namun, sayang sekali, aku masih belum bisa menciptakan teknik terkuat, keluh Lo Feng. Kapan aku bisa mencapai level ketiga menara bintang masih belum diketahui, dan belum ada masa depan yang pasti. Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan tenang. Di sana ia mulai menjelajah lagi. Banyak sekali makhluk hebat dari 3 era alam semesta telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahi wilayah air. Tetapi tidak ada yang mampu menjelajahi semuanya. Sekarang Lo Feng juga menjelajahi wilayah air dengan kecepatannya sendiri. Di tempat lain, sebelumnya ketika aku menemukan Master Batu Api, aku diam-diam mengikutinya, kata Master Anyong. Ketika aku sudah cukup dekat, aku segera melepaskan harta karun sejati berjenis domain dan menyegel ruang. Master Batu Api benar-benar konyol. Tepat ketika aku berhasil menahan diri dan hampir bisa menghabisinya, wujud manusia Lo Feng dari alam semesta asli ini muncul entah dari mana dan menggagalkan rencanaku. Jika aku berhasil menghabisi Master Batu Api, aku akan memperoleh banyak harta karun sejati. Dan dengan harta karun sejati yang sudah kumiliki, kurasa aku akan dapat menukarnya dengan harta karun sejati domain puncak. Sekali lagi, Master Anyong menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia dipenuhi dengan kebencian. Di sisinya ada makhluk agung lain dari klan Mata Dewa. Cahaya melingkar di belakang kepalanya, juga memiliki bayangan bermata tunggal. Ini adalah karakteristik yang unik bagi makhluk agung dari klan Mata Dewa.
Anyong, apakah ada keuntungan dari perjalananmu ke wilayah internal? Tanya makhluk agung lainnya. Wilayah internal terlalu berbahaya, kata Master Anyong. Aku hanya berkeliaran di area yang jauh lebih aman di dalam wilayah internal. Tempat-tempat ini sudah digeledah secara menyeluruh sebelumnya. Meskipun cukup banyak pertempuran di sini, dan bahkan pernah sekali aku berhasil memojokkan lawan, pihak lain cukup gila untuk berlari ke wilayah berbahaya di dalam wilayah internal. Aku tidak cukup berani untuk mengikutinya. Master Anyong dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Karena itu, tidak ada yang diperoleh. Menurutku, lebih baik menjelajahi wilayah perairan dengan kecepatan sendiri, kata makhluk agung dari klan Mata Dewa itu. Tingkat bahayanya rendah, dan terkadang ada harta karun yang bisa direbut. Siapa tahu kamu bahkan mungkin bisa bertemu dengan beberapa Universe Master yang lebih lemah yang bisa kau habisi dengan mudah. Imperial, apakah perjalananmu memuaskan? Tanya Master Anyong. Sedikit, Master Imperial tersenyum. Dalam sekejap mata, 2 tahun pun berlalu. Master Imperial berusaha keras menjajah berbagai tempat. Dia melakukannya tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Dia adalah makhluk super agung dengan kehidupan yang tak terbatas. Dan bahkan jika dia menghabiskan puluhan ribu era untuk menjelajah, itu akan tetap sangat damai. Sebuah gua pegunungan yang tampak biasa muncul di depan, dan Master Imperial langsung terbang masuk. Gua itu berdiameter sekitar puluhan ribu kilometer, dan kedalamannya puluhan juta kilometer. Master Imperial terbang di dalam gua dengan sangat hati-hati. Kadang-kadang di dalam wilayah perairan, gua dan lembah yang tampak biasa mungkin menyimpan harta karun tersembunyi. Master Imperial merasakan jejak ria energi yang samar dan lemah. Mata Imperial Master langsung berbinar. Wajahnya berubah menjadi penuh semangat saat matanya menyapu setiap inci gua yang ada di hadapannya. Dia bahkan menggunakan kekuatan ilahinya untuk memindai sekeliling. Dia maju dengan langkah yang sangat lambat. Gua itu gelap, dalam, dan berliku. Master Imperial menahan emosinya yang meluap-luap. Kecepatannya bahkan melambat. Setelah hampir 6 jam, mungkin saja ada harta karun tersembunyi di dalam wilayah perairan. Bahkan mungkin ada keuntungan unik yang bisa diklaim. Master Imperial mengangkat kepalanya dan melihat ada layar terang yang menghalangi jalan di depannya. Layar terang ini memancarkan ria energi yang sangat lemah. Yang lebih aneh lagi, Master Imperial sebelumnya telah menggunakan kekuatan ilahinya untuk memindai sekeliling, tetapi dia tidak menemukan layar terang ini. Master Imperial kini sedang dilanda emosi yang memuncak. Sebagai makhluk hebat dari era alam semesta pertama, dia tidak kekurangan pengalaman. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, layar terang itu sendiri tidak menimbulkan sebuah ancaman. Sebuah bola biru muncul dari udara tipis dan mulai mengembang dengan cepat. Bola itu segera mencapai ketinggian ribuan kilometer. Tubuh suci Master Imperial berdiri di ketinggian 1000 kilometer. Jadi, dengan satu langkah, dia berhasil masuk ke dalam bola itu. Jika aku bersembunyi di dalamnya, bahkan jika seorang Universe Master melancarkan serangan skala penuh, dia tidak akan bisa menghabisiku. Master Imperial menjadi semakin bersemangat. Dia mungkin telah menjajah selama periode yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi situasi unik karena kemunculan harta karun tertentu. Tetapi saat itu, dia bersama makhluk hebat lainnya dari klan Mata Dewa. Ini adalah pertama kalinya dia bisa memiliki harta karun yang begitu berharga untuk dirinya sendiri. Dilihat dari tingkat aktivitasnya, ini setidaknya akan berada pada level harta karun sejati tipe domain puncak. Siapa tahu, mungkin itu benda aneh atau bahkan benda unik yang luar biasa. Master Imperial sedang mengendalikan harta karun sejati tipe istana tingkat atas. Terbang perlahan saat ia menyentuh layar terang itu. Ia merasa seolah-olah menerobos lapisan air. Tidak ada jejak halangan sama sekali.
Master Imperial terkejut saat mengetahui bahwa ada lapisan layar terang lainnya di balik layar pertama. Sekali lagi, ia menerobos lapisan layar terang lainnya. Totalnya ada 9 lapisan. Ini pasti tanah harta karun yang luar biasa. Sepertinya aku cukup beruntung. Namun tiba-tiba, segala sesuatu kembali pada keadaan sunyi. Ras mata dewa dari era alam semesta pertama memiliki 7 alam semesta mini. Di tengahnya ada satu. Sebelum avatarnya muncul, Master Imperial dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Tetapi yang mengikutinya adalah ekspresi ketakutan dan kepanikan. Avatarnya telah dimusnahkan. Saat avatarnya dimusnahkan, penguasa dari alam semesta mini itu langsung mengetahuinya. Imperial, dia telah dimusnahkan. Desahannya bergema di seluruh alam semesta mini. Di tanah tertinggi alam semesta miniatur, avatar dari selusin Universe Master yang tinggal di berbagai tempat mulai berdatangan. Guru sejati ketiga, apakah Master Imperial telah dimusnahkan? Bagaimana dia meninggal? Dalam sekejap, semua orang melontarkan pertanyaan karena cemas. Lagi pula, menurut metode pembagian klan mereka, Master Imperial adalah Universe Master tingkat keempat, dianggap berada di level teratas. Jadi meskipun dia bertukar pukulan dengan makhluk terugat, jika pertarungan berlangsung dalam waktu singkat, dia masih bisa berharap untuk bertahan hidup. Bagi seluruh klan mata dewa, pemusnahan seorang Universe Master adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali dalam bulan biru. Sebuah suara terdengar dari langit. Imperial musnah dalam sepersekian detik. Avatarnya tidak dapat meninggalkan informasi apapun. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjalin kontak dengan makhluk agung lainnya untuk meminta bantuan. Itu berarti Master Imperial tidak mendeteksi jejak bahaya sebelumnya. Dan ketika dia menyadari betapa dekatnya bahaya itu, sudah waktunya baginya untuk menghadapi sebuah kematian. Sepertinya itu adalah sektor puncak miring dalam bentuk aslinya yang menciptakan bahaya yang menakutkan. Kekuatan makhluk agung saja tidak akan mampu mencapai sesuatu seperti ini. Klan mata dewa terbagi menjadi 7 alam semesta miniatur utama, dan tentu saja semuanya saling berhubungan erat. Berita tentang pemusnahan Master Imperial dengan cepat menyebar ke petinggi klan mata dewa. Sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya pemusnahan instan bagi Master Imperial. Pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang tempat itu. 3 Universe Master dikirim ke sana, termasuk Master Anyong. Di atas sektor puncak miring, batu-batu raksasa terbang beberapa kali lebih cepat daripada cahaya, dan 3 makhluk berkumpul, semuanya bersinar. Imperial tidak meninggalkan pesan apapun saat dia meninggal, kata makhluk agung dari klan mata dewa. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahaya yang dia hadapi. Bahkan jika itu di area dalam, hanya sedikit tempat yang bisa membuat Master Imperial tidak bisa meninggalkan pesan. Itu normal hanya di pusat sektor puncak miring. Ya, kali ini memang sangat berbahaya. Kami akan mengikuti perintah dari guru sejati pertama. Dan begitu kami menemukan tempat yang berbahaya atau aneh, kami akan segera melaporkannya. Aku hanya takut usaha kita akan sia-sia. Kemungkinan besar Imperial bahkan tidak mati di area yang ditentukan. Itu benar, itulah area yang ditentukan beberapa hari sebelum Imperial meninggal. Dia mungkin meninggal di area sekitar sana, dan kemungkinan besar dia meninggal di area bagian dalam. Mereka bubar. Wilayah itu terlalu luas dan ada banyak sekali makhluk seperti roh aliran air. Tidak ada kekuatan yang berani mengklaim bahwa mereka telah memeriksa seluruh wilayah perairan, dan wilayah perairan akan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah 6 hari, 3 Universe Master bertemu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Satu area referensi terlalu besar. Kami menggunakan harta karun sejati jenis domain untuk inspeksi, kata Master Anyong. Meskipun cepat, kami tidak dapat menemukan tanah harta karun sejati. Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan terperinci. Kami hanya bisa melakukan pemeriksaan singkat. Mari kita laporkan kembali.
klan Mata Dewa juga melakukan penelitian menyeluruh. Mereka pertama-tama memeriksa area perairan, kemudian meneliti apakah harta karun sejati Master Imperial telah muncul di tangan makhluk agung dari ras lain. Guru sejati ke-6 pergi ke sana secara langsung, namun mereka hanya bisa mengakui kegagalan dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun. Biasanya, ras Mata Dewa tidak akan menyerah begitu saja jika makhluk agungnya terbunuh. Namun kali ini mereka tidak dapat menemukan apapun, jadi mereka hanya bisa menghadapinya. Master Anyong, Master Pengusir Waktu, dan Master Pengisian Ulang berpisah satu sama lain. Master Pengusir Waktu dan Master Pengisian Ulang pergi, sementara Master Anyong terus masuk lebih dalam ke area perairan. Aku bertemu Imperial sebelum dia meninggal, dan sepertinya dia mendapatkan sesuatu di area perairan, kata Master Anyong. Kemungkinan besar dia meninggal di area perairan. Aku akan terus memeriksa. 12 tahun telah berlalu sejak kematian Master Imperial. Lo Feng terbang di angkasa dan dia melihat air terjun di sektor puncak miring yang menjulang tinggi. Sektor puncak yang miring disebut sebagai salah satu dari 3 tanah ekstrim. Sudah 30 tahun sejak aku datang ke sini dan aku belum pernah menghadapi bahaya apapun. Lo Feng terus-menerus memindahkan dirinya sendiri. Dia terus mendekati sebuah gunung dan itu adalah pertama kalinya dia tiba di bagian utama sektor puncak miring. Setelah 30 juta tahun cahaya teleportasi, Lo Feng cukup dekat dengan gunung utama. Lo Feng berhenti di langit. Di depannya ada gunung utama sektor puncak miring. Namun Lo Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Ada apa dengan sayap sawuku? Dia menoleh ke arah sayap sawu yang bergetar sesekali. Seperti ada magnet yang menarik satu sama lain. Sayap sawu miliknya tampak tertarik pada sesuatu. Itu panggilan yang lemah ke arah mana itu? Lo Feng menunduk dan mengerutkan kening. Dia bukan orang yang tidak berpengalaman. Sayap cahaya milik kesatria Tianyang sebelumnya telah menarik sayapnya, tetapi daya tarik itu sangat kuat. Namun daya tarik ini lebih lemah. Apakah sayap ketiga ada di sana? Lo Feng bertanya-tanya. Aku akan memeriksanya. Lo Feng memindahkan dirinya sejauh 10 tahun cahaya. Dia memasuki air dangkal. Sayap sawu miliknya mulai bergetar hebat. Lo Feng bergerak maju 3 tahun cahaya dan memasuki zona bahaya. Dia hanya bisa berteleportasi sedikit lebih jauh di zona perairan dalam. Itu pasti komponen dari sayap sawu, kata Lo Feng. Aku tahu itu. Aku tahu ada komponen lainnya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di area luar sektor puncak miring. Lo Feng sangat gembira ketika dia menemukan sayap harta karun sejati milik kesatria Tianyang. Dia menemukan bahwa ukiran tingkat ketika belum lengkap. Rupanya masih ada komponen lain. Dia mengira bahwa sayap-sayap itu mungkin telah diambil oleh makhluk-makhluk agung lainnya di samudra semesta. Lagi pula, banyak makhluk agung yang memiliki sayap berharga, dan kemungkinan besar makhluk-makhluk agung yang memperoleh sayap harta karun sejati mungkin akan memberikannya kepada seorang kesatria karena mereka pikir sayap itu tidak cukup kuat. Kemungkinan lain adalah sayap itu telah ditinggalkan di sektor puncak miring. Aku tidak percaya aku bisa merasakannya dengan mudah, pikir Lo Feng. Apakah itu pada makhluk agung atau hanya beristirahat di suatu tempat? Lo Feng terbang dengan cepat dan mendarat di depan sebuah goa. Kekuatan pemanggilannya terlalu kuat di sini, jauh lebih kuat dari sebelumnya, bisik Lo Feng. Apakah karena sayap sawu milikku sudah lengkap? Lo Feng merasa bingung. Setelah lebih dari 3 jam, Lo Feng melihat layar cahaya di kejauhan. Lo Feng mendekat dengan hati-hati dan melihat ke layar cahaya di kejauhan. Meskipun sayap sawu di punggungnya mencoba terbang menjauh darinya, Lo Feng tetap tenang dan berhati-hati. Ada yang salah. Lo Feng mengerutkan kening. Jika sayap sawu memiliki komponen lain dan komponen itu tidak memiliki pemilik,
ia seharusnya terbang ke arahku. Di sisi lain, jika komponen itu memiliki pemilik, ia juga seharusnya bisa merasakan ketertarikan itu. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang sektor puncak miring, hanya barang berharga khusus yang akan mengarah ke layar cahaya seperti ini. Sedangkan untuk harta karun sejati yang biasa sampai yang tingkat atas, mereka akan diletakkan secara acak di suatu sudut. Meskipun Lo Feng sangat ingin mendapatkan komponen ini, dia tidak berani melangkah maju. Dia tahu betapa berbahayanya sektor puncak miring. Aneh sekali, aku akan membiarkan tubuh musaku masuk terlebih dahulu. Lo Feng memutuskan dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali dia menemukan sesuatu yang aneh, dia membiarkan tubuh Musa yang bergerak terlebih dahulu. Tubuh Musa muncul dan terbang ke depan. Ia menyentuh layar cahaya dan masuk. Tubuh Musa menatap ke depan, merasa bingung. Masih ada terowongan di depannya, dan ada layar terang baru. Sekarang ada 2 layar terang yang berjajar. Apa yang mungkin ada di sana? Tubuh Musa benar-benar terguncang saat itu. Dari informasi yang diberikan oleh umat manusia, ada deskripsi skenario tentang harta karun sejati yang menakutkan yang sedang lahir, dan juga catatan skenario yang melibatkan kelahiran harta karun sejati yang tertinggi. Namun tentu saja, setiap skenario berbeda. Tubuh Musa bergetar saat dia melihat lapisan ke-9 dari layar terang di depannya. Dilihat dari cara sayap sawu berjuang sekuat tenaga untuk terbang ke gua ini, mungkin ada komponen lain dari sayap sawu. Bahkan jika itu komponen harta karun sejati yang agung, itu tidak mungkin begitu kuat. Itu tidak akan mampu menggunakan 9 lapisan layar terang. Lo Feng dipenuhi kebingungan. Pertama, komponen yang hilang itu tidak terbang sendiri. Kedua, isyarat itu sangat kuat, jauh melampaui saat ia pertama kali bertemu dengan kesatria Tianyang. Ketiga, 9 lapisan layar terang itu sungguh luar biasa. Saat tubuh Musa melewati layar terang ke-9, ia menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah menjadi ruang yang sangat besar dan sangat menyilaukan. Tubuh Musa masih memiliki waktu singkat untuk melakukan pengamatan cepat dan cermat sebelum sejumlah sinar raksasa yang menyilaukan menyapu dirinya seperti bilah pedang. Kemudian, ia merasakan sakit yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Tubuh Musa hancur dalam sekejap mata. Apaan ini? Lo Feng mengerjapkan matanya karena tidak percaya. Tubuh Musaku paling tidak adalah seorang kesatria. Namun itu sudah cukup untuk memusnahkan seorang kesatria dalam sekejap. Dia sama sekali tidak diberi waktu untuk berpikir. Sungguh serangan yang sangat menakutkan. Itu sebanding dengan serangan Universe Master. Saat berikutnya, tubuh Musa lain muncul di sampingnya. Seperti kilatan cahaya, tubuh itu sekali lagi bergerak melewati layar di hadapan mereka. Di hadapan layar terang ke-9, tubuh Musa menggertakkan giginya. Saat aku masuk, aku akan menggunakan teknik bakat domain. Itu akan mampu membuatku tetap hidup untuk waktu yang singkat. Aku akan melihat sendiri harta apa saja yang ada di tempat harta karun tersembunyi ini. Dalam sepersekian detik, ia telah berhasil melewati layar terang ke-9. Dan saat ia masuk, ia mengeksekusi teknik bakatnya domain. Di dalam ruang yang sangat luas itu, tubuh Musa telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan area seluas 10.000 km. Sinar-sinar perkasa yang tak terhitung jumlahnya menyapu segalanya seperti bilah tajam. Tidak lama setelah tubuh Musa berubah menjadi domain, dia merasakan dampak dari kekuatan yang menghancurkan bumi yang menyerangnya, memusnahkannya dalam sekejap mata. Lo Feng berdiri terpaku di depan layar terang pertama di dalam gua, terlalu tercengang untuk bereaksi. Saat berikutnya, matanya berbinar. Lo Feng sangat takut saat kesadaran itu muncul padanya. Tetapi pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, dia merasakan gelombang kegembiraan yang tak terukur. Harta karun tersembunyi yang paling hebat, paling utama, dan paling atas. Dan sangat mungkin bahwa harta karun sejati yang tertinggi tersembunyi di dalamnya. Aku membawa istana awan darah dan menara bintang, kata Lo Feng dalam hati. Istana awan darah adalah harta karun sejati tipe istana terbang. Itu sangat kuat
dan paling baik dalam pertahanan terhadap serangan material. Bahkan jika makhluk Trugat memberikan pukulan penuh dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menghancurkan istana awan darah. Bahkan kekuatan yang disebarkan oleh harta karun sejati tertinggi tidak akan dapat dengan mudah memusnahkan harta karun sejati istana terbang tingkat atas. Istana awan darah dan menara bintang, terutama menara bintang, adalah harta karun sejati yang tertinggi, kata Lo Feng dalam hati. Berdasarkan apa yang guru katakan, tidak ada satu tempat pun di 3 tempat paling berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada harta karun sejati tertinggi milikku. Namun, sebelum aku masuk, akan lebih baik jika aku memahami situasi di dalamnya dengan baik. Aku tak percaya kalau sinar pedang yang mencabik-cabik tubuh musaku bisa memiliki kehadiran yang begitu menyebar, pikir Lo Feng. Tubuh Musa menyerbu sekali lagi seperti yang diduga. Tubuhnya disambar dengan sinar-sinar pedang yang dahsyat dan menyilaukan yang langsung musnah dalam sepersekian detik. Ketiga kalinya, diikuti keempat lalu kelima. Aku akan mencoba 100 kali jika itu yang diperlukan. Aku tidak percaya bahwa aku akan berakhir dengan kehancuran setiap saat. Percobaan ke-39 kali, tubuh Musa gembira melihat sinar-sinar pedang yang sangat besar dan menyilaukan itu berkumpul menjadi sebuah badai. Badai yang tak terbatas ini mengelilinginya, tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Meskipun hanya sesaat, tubuh Musa segera mengamati sekelilingnya, dengan cepat mengamati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ada ruang yang sangat luas di tengah ruang yang gelap gulita. Ada aliran partikel berguling yang tak terhitung jumlahnya, dan badai bilah yang menyilaukan tanpa henti menyapu semua yang ada di sekitarnya. Area itu begitu luas sehingga satu pandangan sekilas akan diukur dalam tahun cahaya. Di dalam ruang yang luas ini, pemandangan yang paling mempesona adalah sesuatu yang jauh dan sangat besar. Hal itu membuat Lo Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Sayap, tinggi tak terhingga, dan triliunan kali lebih cemerlang dari matahari. Kedua sayap yang terbentang itu sangat besar. Sinar menyilaukan dari sayap putih itu memancarkan kekuatan yang begitu kuat, sehingga bahkan dari atas, Lo Feng dapat merasakan kekuatan mengerikan yang membuat kesadarannya terhenti dalam sepersekian detik. Tanah misterius ini sebenarnya sepasang sayap. Lo Feng tercengang. Mungkinkah sepasang sayap yang mengerikan ini merupakan bagian dari sayap sawu milikku? Apakah itu mungkin? Sayap cahaya yang besar dan berkilauan itu pastilah harta karun sejati yang agung. Pasti begitu. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika itu bukan harta karun sejati yang agung, maka pasti ada yang salah. Dan dilihat dari badai pedang yang sangat gila itu, ini pasti milik harta karun sejati yang agung jenis serangan. Lo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang dapat dimengerti. Makhluk super hebat manapun di alam semesta akan sangat gembiranya jika dia bisa mendapatkan harta karun sejati yang luar biasa seperti itu. Apakah itu benar-benar sebuah komponen? Lo Feng bergumam pelan. Dua sayapku yang disatukan paling-paling akan berada di level harta karun sejati tingkat atas. Sepasang sayap itu saja sudah sangat kuat. Selain itu, bagaimana mungkin sebuah komponen dari harta karun sejati yang tertinggi bisa begitu kuat? Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Besok nggak tahu ya, Mimin soalnya mau pergi teman-teman, entah libur atau enggak, kita nggak tahu ya. Soalnya Mimin jam 10-an sampai sore banget, mungkin malam bakal pergi ya. Jadi ya ditunggu di next episodenya.